Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Putri Sestian dari kelas 12 MIPA 7. Yang pertama itu cari tabel distribusi frekuensi, modus data kelompok, median data kelompok, mean data kelompok, kuartil data kelompok, ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku, histogram, dan OGIF. Lalu di situ ada datanya. Yang pertama, kita bakal cari tabel distribusi frekuensinya dulu. Sebelum kita bikin gambar tabel distribusi frekuensinya, kita mencari jumlah kelasnya dulu. Mencari jumlah kelas itu, rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu jumlah keseluruhan data yang diperoleh. Jadi, 1 ditambah 3,3 log 35, karena keseluruhannya itu 35. Lalu, kita peroleh 1 ditambah 3,3 dikali 1,544. Karena log 35 itu 1,544. Lalu dijumlahkan dan hasilnya 1 ditambah 5,0952 hasilnya 6,0952. Dibulatkan ke atas menjadi 7. Lalu selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya jangkauan kelas per banyak kelas. Jangkauan kelas itu nilai data yang paling besar dikurang nilai data yang paling kecil. Nah, nilai yang paling besar di sini adalah 74 dan nilai yang paling kecil itu 16. Jadi, kita dapatkan 74 dikurang 16 per 6,0952. Lalu kita mendapatkan hasil 9,5. Bisa kita bulatkan menjadi 10. Nah, baru sekarang kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Untuk menentukan nilai dari 16 ke 25, 26 ke 35, dan seterusnya, itu kita menggunakan panjang kelas. Panjang kelas tadi kan 10. Jadi, kita bisa hitung 16 sampai menuju ke 26. 16 ke 26 itu lengkapnya itu 10. Jadi, begitu seterusnya. Lalu kita mencari frekuensinya. Mencari frekuensinya itu mencari rentang nilai 16 sampai 25, 26 sampai 35, dan seterusnya. Jadi, kita mencari angka yang berada di urutan 16 sampai 25. Di sini kita harus teliti ya, agar tidak ada yang terlewat. Di sini kita bisa dapatkan angka rentang nilai dari 16 sampai 25 itu ada 5.
Lalu frekuensi dari 26 sampai 35 itu hanya ada 3. Lalu cari seterusnya sampai bawah ya. Kita bisa dapatkan 36 sampai 45 itu 9, 46 sampai 55 10, 56 sampai 65 6, dan 66 sampai 75 2. Hasilnya kalau ditotalkan menjadi 35. Lalu selanjutnya yang kedua, kita mencari modus data kelompok. Modus rumusnya TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Kita cari kenapa 45,5. Karena kita mengambil frekuensi 10, yaitu rentang nilainya 46 sampai 55. Jadi 46 dikurang 0,5 menjadi 45,5. Ditambah D1-nya itu 10 dikurang frekuensi di atasnya. Lalu D2 10 dikurang frekuensi di bawahnya. Menjadi 1 per 1 ditambah 4 dikali 10. Hasilnya 45,5 ditambah 1 per 5 dikali 10. 5 dan 10 kita coret menjadi 45,5 ditambah 2. Hasilnya 47,5. Yang ketiga, kita mencari median data kelompok. Kita mencari letak mediannya dulu ya teman-teman. Nah, letak median itu rumusnya panjang frekuensi dibagi 2. Panjang frekuensinya itu tadi 35 dibagi 2 menjadi 17,5. Lalu rumus median itu TB ditambah N per 2 dikurang FK per frekuensi dikali panjang kelas. Nah, FK-nya itu yang melewati 17,5. Yang melewati letak median. Kita cari tahu dulu nih kenapa 45,5 yang dipakai. Kita cari di mana FK yang melewati 17,5 yaitu 27. Rentang nilainya kan 46 sampai 55. Jadi kita pakai 46 dikurang 0,5. Jadi 45,5. Lalu kita pakai N dibagi 2 itu sama dengan 35 dibagi 2 hasilnya 17,5 dikurang 17. Kenapa 17? Karena FK yang tadi kita pakai itu kan 27. Kita ambil nilai di atasnya 27, yaitu ada di 17.
Nah, frekuensinya itu 10 karena tadi ada di rentang nilai 46 sampai 55 yang frekuensinya 10 dan FK-nya itu 27. Panjang kelasnya juga 10. Lalu kita dapatkan 45,5 ditambah 0,5 per 10, 17,5 dikurang 17 itu 0,5 dikali 10. 10 kita coret, didapatkan 1, 0,5 dikali 1 itu 0,5. Jadi hasilnya 45,5 ditambah 0,5 sama dengan 46. Yang keempat, kita cari main data kelompok. Rumusnya itu jumlah frekuensi dikali XI per jumlah frekuensi. Kita cari XI-nya terlebih dahulu. Kita cari XI itu di rentang nilai tabel distribusi frekuensi 16 ditambah 25 dan seterusnya 26 ditambah 35, 36 ditambah 45, 46 ditambah 55. Hasilnya dibagi 2 menjadi 20,5, 30,5, 40,5, 50,5, 60,5, dan 70,5. Lalu kita menghitung frekuensi dikali XI. Frekuensi dikali XI itu frekuensi yang ada di tabel distribusi frekuensi dikali XI yang tadi sudah kita hitung. Nah, bisa kita dapatkan jumlah frekuensi dikali XI per jumlah frekuensi itu hasilnya 1.567,5 per 35 sama dengan 44,7. Lalu yang kelima, kita cari kuartil data kelompok. Yang dicari itu Q1, Q2, dan Q3. Kita mencari letak Q1-nya terlebih dahulu. Mencari letak Q1 itu 1/4 dikali N. Sama dengan 1/4 dikali 35. Hasilnya 8,75. Kita cari FK yang melewati 8,75, yaitu 17. Dengan frekuensi 9 dan rentang nilainya itu dari 36 sampai 45. Lalu kita masukin rumusnya Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK per F Q1 dikali panjang kelas. Sama dengan 35,5. Kenapa 35,5? Karena yang rentang nilai FK 17 itu 36 sampai 45. Jadi 36 sama kayak tadi dikurangnya 0,5 menjadi 35,5. Lalu ditambah 8,75 dikurang FK-nya 8. Kenapa 8? Karena FK yang kita pakai tadi 17. Kita ambil nilai di atasnya. Per 9. Dikali 10. Panjang kelasnya. Lalu sama dengan 35,5 ditambah 0,75 per 9 dikali 10. Hasilnya 35,5 ditambah 7,5 per 9. Lalu 35,5 ditambah 0,83 hasilnya 36,33.
Lalu kita mencari letak Q2. Letak Q2 itu sama tadi rumusnya, hanya yang dibedakan angka 2/4-nya. Karena kita mencari letak Q2, kita pakai 2/4. Kalau kita mencari Q3, itu 3/4. Berarti 2/4 dikali N sama dengan 2/4 dikali 35, hasilnya 17,5. Kita masukin rumusnya aja, Q2 sama dengan TB ditambah 2/4 dikali N dikurang FK per F Q2 dikali panjang kelas. TB-nya itu 45,5. Kita cari FK yang melewati 17,5. Yang melewati 17,5 otomatis 27. 27 itu rentang nilainya 46 sampai 55 dan frekuensinya ada di 10. Makanya kita pakai 46 kok dikurang 0,5 menjadi 45,5. 2/4 dikali N itu hasilnya 17,5 seperti yang tadi sudah dihitung di letak Q2. Dikurang 17, kenapa kita ambil nilai di atas FK yang kita pakai. FK yang kita pakai 27, di atasnya nilainya ada 17. Per 10, karena frekuensinya tadi 10, dikali panjang kelasnya 10. Hasilnya 45,5 ditambah 0,5. 10 coret, jadi yang dihitung 17,5 dikurang 17. Hasilnya 46. Seterusnya kita mencari letak Q3. Letak Q3 tadi seperti yang aku bilang, kalau mencari letak Q3 berarti kita pakai 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 35, hasilnya 26,25. Kita masukin rumusnya, Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 dikali N dikurang FK per F Q3 dikali panjang kelas sama dengan, karena kita ingin mencari FK yang melewati 26,25, yang melewati 26,25 itu tadi rentang nilainya itu 46 sampai 55, frekuensinya 10 dan FK-nya itu 27, jadi seperti tadi 46 dikurang 0,5 menjadi 45,5 ditambah hasil nilai letak Q3 tadi 26,25 dikurang 17 karena tadi yang kita pakai FK-nya 27, di atasnya 17. Per 10, karena tadi frekuensinya 10 dikali 10, panjang kelasnya 10. Lalu kita bisa hasilkan 45,5 ditambah 9,25, 10 coret, jadi yang dihitung 26,25 dikurang 17. Hasilnya 54,75. Jadi di sini kita mencari ragam. Ragam itu yang kita cari XI-nya terlebih dahulu, terus jumlah frekuensi dikali XI, terus XI dikurangi nilai rata-rata, terus XI dikurangi nilai rata-rata dipangkatkan 2, dan jumlah frekuensi dikali XI dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2. XI dengan FI dikali XI itu kan sudah ditemukan hasilnya. Jadi jumlah frekuensi dikali XI itu kan hasilnya 1.567,5. Nah, rumus nilai rata-rata itu jumlah frekuensi dikali XI per jumlah frekuensi sama dengan 1.567,5 dibagi 35, hasilnya 44,78. Lalu dimasukinlah XI dikurang nilai rata-rata
dipangkatkan 2 itu hasilnya 6.857.144. Nah, untuk mencari frekuensi dikali XI dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2, XI dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2 dikali masing-masing frekuensi. Kita masuk ke rumus ragam. Rumus ragam itu 1/n dikali jumlah frekuensi dikali XI dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2 sama dengan 1/35. N itu 35 dikali 6.857.144. Karena tadi udah dihitung kan jumlah frekuensinya dikali XI dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2. Jadi hasilnya 195,9184. Nah, hasil dari ragam ini sama dengan simpangan baku. Jadi, rumus simpangan baku itu sama dengan ragam. Ragam sama dengan simpangan baku. Nah, simpangan baku itu kan rumusnya S dipangkatkan 2. Akar S dipangkatkan 2 sama dengan tadi. Jadinya S dipangkatkan 2 itu sama dengan 195,9184. Tinggal kita akarin sama dengan 13,99 hasilnya. Lalu di sini kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kita bakal cari di tabel itu bakal ditambahin XI dikurang nilai rata-rata mutlak sama frekuensi dikali nilai XI dikurang nilai rata-rata mutlak. Nah, mutlak XI dikurang nilai rata-rata itu tuh karena dia nilainya mutlak jadi tetap sama nilainya kayak XI dikurang nilai rata-rata, cuma bedanya karena dia mutlak nilainya jadi positif. Lalu untuk mencari FI dikali XI minus nilai rata-rata yang bernilai mutlak itu sama aja kayak nilai frekuensi ini dikali nilai ini. Hasilnya ini. Lalu kita bisa simpulkan di sini masukin rumusnya jumlah frekuensi dikali nilai mutlak XI dikurang nilai rata-rata per jumlah frekuensi sama dengan 405,72 dibagi 35 hasilnya 11,592. Selanjutnya yang ke-9 ada histogram. Untuk menghitung histogram atau mencari histogram itu kita bikin sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Dan nilai untuk tepi bawah itu dari 16 sampai 66.
16, 26, 36, 46, 56, dan 66. Lalu untuk sumbu Y, kita pakai frekuensinya, masing-masing frekuensinya. Nah, dari 15,5 sampai 25,5 itu ada di frekuensi 5. Jadi kita garisin dulu di frekuensi 5. Nah, di 25,5 sampai 35,5 itu ada di frekuensi 3. Lalu untuk 35,5 sampai 45,5 itu ada di frekuensi 9. Selanjutnya, 45,5 sampai 55,5 itu ada di frekuensi 10. Nah, untuk 55,5 ke rentang nilai 65,5 itu ada di frekuensi 6. Lalu yang terakhir di 65,5 sampai 75,5 itu ada di frekuensi 2. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang OGIF. Kita bikin dulu tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Cara mencari tabel frekuensi kumulatif kurang dari itu, kita tulis dulu frekuensi awalnya 5. Kalau sudah ditulis frekuensi awal 5, kita tambahkan ke bawahnya 5 ditambah 3, hasilnya berapa? Lalu hasil yang 5 tambah 3 tadi ditambah 9. Lalu hasil ketiga ini ditambah 10, hasil keempat ini ditambah 6, hasil kelima ini ditambah 2. Jadi hasil frekuensi kumulatif kurang dari hasilnya segini. Lalu untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, kita menghitungnya dengan cara terbalik atau dari bawah. Mencari kumulatif lebih dari, itu tuh kita tambahin dari bawah. Kalau tadi kurang dari atas, kita tulis dulu dari bawah. Yang dari bawah itu berarti yang pertama 2. Kita tulis dulu dari bawah yaitu 2. Seperti ini. Lalu kalau sudah, tinggal 2 ditambah 6, hasilnya ditambah 10, hasilnya lagi ditambah 9, hasilnya lagi ditambah 3, dan yang terakhir ditambah 5. Jadi semuanya hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita buat garis sumbu X dan sumbu Y, di mana tadi nilai tepi bawah itu kita tulis seperti yang ada di histogram. Lalu untuk di sumbu Y kita tulis frekuensinya. Kita bisa tahu nilai 15,5 itu ada di frekuensi 2. Lalu 25,5 ada di frekuensi 5, 35,5 ada di frekuensi 8, 45,5 ada di frekuensi 17, 55,5 ada di frekuensi 27, 65,5 ada di frekuensi 33, dan 75,5 ada di frekuensi 35. Kita buat sebaliknya. 15,5 kita buat OGIF negatifnya. 15,5 itu ada di urutan 35. Ada di frekuensi 35. Lalu 25,5 ada di frekuensi 30. Nah, 35,5 ada di frekuensi 27, 45,5 ada di frekuensi 18, dan 5,5 ada di frekuensi 8. Lalu 65,5 ada di frekuensi 2, dan 75,5 ada di frekuensi 0. Jadi hasil naik itu
Lalu kita tarik garis. Nah, tarik garis hasil naik ini adalah ogive positif. Kalau tarik garis ke bawah itu hasilnya ogive negatif. Jadi sekian. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.